Selamat berjumpa kembali. Saya Nicholas. Kita akan sama-sama mau belajar lagi dari firman Tuhan yang menjadi inspirasi penumbuh rohani kita. Hari ini saya ingin mengangkat satu tema yang jadi bahan renungan dan pembelajaran kita, yaitu tentang ketuhanan kekal dan ketahanan mental. Ketuhanan kekal dan ketahanan mental. Kita akan belajar tentang kuat dan kiat Yusuf di dalam menghadapi krisis sepanjang hidupnya. Kuat dan kiat Yusuf dalam menghadapi krisis sepanjang hidupnya. Bacaan tentang Yusuf di dalam kitab suci itu cukup panjang, dari pasal 37 sampai pasal 50. Banyak sekali bicara tentang bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf, yang semua ini sebenarnya memberitahukan kepada kita tentang bagaimana krisis yang terjadi pada waktu itu, dari krisis yang lingkup kecil keluarga, lalu krisis yang lebih luas lagi di sosial masyarakat, bahkan krisis global yang menimpa orang-orang waktu itu. Ada masa kelaparan terjadi, dan Yusuf melewati jalan-jalan krisis ini, yang tentunya topik ini akan menjadi penting sekali untuk kita juga melewati hari-hari yang sedang ada di dalam masa krisis pada saat ini. Kita akan lihat pertama-tama dari Kejadian 37. Ini ada krisis relasional dan termasuk juga relasional yang membawa kepada kriminal di dalam keluarga. Ada KDRT di sana. Di Kejadian 37 ayat 11, 23, 24, dan 28, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Lalu ayat yang ke-28, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 cikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ini krisis pertama yang dihadapi oleh Yusuf, yaitu dari lingkaran keluarganya. Di situ ada hubungan yang tidak baik antara dia dengan kakak-kakaknya. Ada iri hati yang tumbuh di sana, tapi juga Yusuf sebagai anak kesayangan bapaknya ini juga pada saat dengan gejolak muda yang ada, menunjukkan bagaimana dia begitu bangga disayangi oleh bapaknya. Dan ini termasuk krisis relasional di tengah-tengah keluarga yang mengantar kepada krisis kriminal yang menimpa. Lalu kemudian kita lihat lagi di dalam bacaan berikutnya, yaitu di dalam Kejadian 39 ayat 2-4. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Krisis yang kedua yang Yusuf hadapi waktu itu adalah sebuah krisis sosial di tengah-tengah satu sistem masyarakat di Mesir waktu itu. Yusuf sebagai budak, dan lalu kemudian dia bekerja di rumah Potifar. Dan ini sebenarnya mereka ada dalam satu krisis sosial dan perbudakan. Ada diskriminasi dan kesenjangan yang terjadi pada waktu itu.
Kalau kita mendengar ada isu rasisme yang belakangan ini mencuat lagi, ini memunculkan kepada kita satu krisis sosial yang sedang terjadi sebenarnya. Karena latar belakangnya tetap sama, yaitu unsur perbudakan ikut bermain di sana. Sehingga muncul diskriminasi, ada kesenjangan yang terjadi. Dan Yusuf menjadi korban. Selain dia dijual sebagai budak tadi dalam bacaan sebelumnya, lalu dia bekerja sebagai bawahan dan didiskriminasi pada umumnya, tetapi karena kita lihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf, dia justru mempunyai satu nilai yang berbeda. Ada satu hal yang baik dari Yusuf yang Tuhan taruhkan, menyebabkan dia justru malah tetap menjadi kuat di tengah-tengah kondisi di mana dia sebagai budak. Lalu kemudian krisis berikutnya ada di Kejadian 45 ayat 5-7. Ini sudah sekian lama, jadi Yusuf waktu itu udah sempat masuk penjara. Lalu karena dihasut, difitnah oleh istri Potifar itu, lalu singkat cerita dia dibawa ke Mesir, ke Raja Firaun juga untuk mengartikan mimpi. Dan kita lihat itu krisis yang sebenarnya terjadi pada waktu itu, yaitu ada masa di mana ada krisis ekonomi nasional dan global yang terjadi. Ya. Kejadian 45 ayat 5-7, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Ini kata Yusuf kepada saudara-saudaranya yang datang untuk minta makan atau memohon makanan di tengah-tengah kelaparan yang melanda seluruh bangsa waktu itu. Yusuf mengatakan, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini krisis ekonomi yang global terjadi waktu itu, sampai ada orang-orang Israel, orang Yahudi itu menuju ke Mesir untuk minta makanan. Dan kita lihat bagaimana Mesir waktu itu menjadi kiblat bangsa-bangsa waktu itu sebagai bangsa yang adidaya, yang sangat kaya, sangat makmur. Dan orang-orang Yahudi waktu itu tersingkirkan dan mereka dalam kondisi kelaparan. Bahkan di situ Yusuf mengatakan 2 tahun ada kelaparan di negeri itu, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ini krisis 7 tahun yang begitu sulit. Kita saat ini krisis sedang terjadi, mungkin baru beberapa bulan, belum sampai 7 bulan. Tapi ini 7 tahun, jadi 2 tahun masa kelaparan, dan waktu itu orang-orang Israel datang menjumpai Yusuf untuk lalu kemudian minta makan, dan 5 tahun kemudian dikatakan tidak akan ada orang membajak atau menuai. Jadi ini masa yang panjang. Ini krisis ekonomi. Nah, lalu kemudian kita lihat ya, di atas segala krisis yang terjadi itu, baik krisis keluarga ya, relasional yang menuju pada kriminal, lalu krisis sosial, ada hubungan diskriminatif di sana, ada perbudakan, ada kondisi di mana manusia direndahkan, ya ada kalangan budak dan ada kalangan high class. Tetapi kita lihat justru disinilah sebenarnya ketuhanan Allah itu muncul bagi Yusuf. Penyertaan Tuhan di dalam krisis yang terjadi melanda Yusuf. Sampai di dalam Kejadian 50, ini ending dari kisah Yusuf. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, yaitu saudara-saudaranya, ayat 19-21, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.
Demikianlah Yusuf menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi ini saat dimana Yusuf pada waktu itu sedang dalam keadaan dimana Yakub sudah meninggal, dan pada waktu itulah sebenarnya Yusuf mencoba menenangkan saudara-saudaranya yang masih khawatir takut dibunuh karena rasa bersalah mereka. Tapi kita lihat justru di sini modal Yusuf, jadi kekuatan Yusuf itu sungguh berasal dari ketuhanan kekal yang dia pegang. Ini kekuatannya. Kalau kita baca secara lebih detail dari tiap kejadian krisis yang melanda, itu ada statement yang menyatakan, tetapi Yusuf mendapat kasih sayang Tuhan, sehingga Tuhan menyertainya. Jadi dalam krisis baik di keluarga dengan mimpi yang ditaruhkan kepadanya, lalu dia dibuang ke sumur, tapi lalu kemudian dia tadi yang mau dibunuh tapi akhirnya dijual jadi budak. Dan sebagai budak pun kita lihat bagaimana ketuhanan kekal yang ada di dalam diri Yusuf yang dianugerahkan oleh Tuhan juga buat dia, itu yang menyebabkan dia bisa menghadapi krisis justru dengan kiat-kiat yang bijak yang dari ketuhanan kekal Allahnya yang dia pegang itu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari kacamata krisis yang terjadi di hadapan Yusuf waktu itu, kita lihat bagaimana krisis yang satu sebenarnya mempersiapkan untuk krisis berikutnya. Jadi dalam krisis demi krisis yang berlangsung itu, sebenarnya kita lihat ini, yang pertama-tama karya ketuhanan kekal yang dilakukan buat Yusuf dalam menghadapi krisis, yaitu sebuah karya preparasi dan reparasi. Yaitu karya mempersiapkan untuk satu krisis yang lebih lagi. Jadi tiap krisis sebenarnya ketika terjadi di kalangan manusia itu dipersiapkan lagi untuk krisis berikutnya. Karena kalau kita lihat sepanjang hidup manusia dari kejadian terciptanya manusia sampai akhir zaman itu ada krisis demi krisis. Tetapi kalau kita lihat dari krisis yang satu untuk ke krisis yang lain itu ada Tuhan seperti mempersiapkan preparasi. Tapi sekaligus masa krisis itu bukan saja preparasi untuk krisis yang lebih besar, tetapi juga reparasi. Tuhan mengubahkan, Tuhan mereparasi, repair. Dia membenahi manusia, membenahi alam ciptaannya. Dia mereparasi, ya, dia mempermak, dia membereskan. Preparasi dan reparasi inilah yang menunjukkan ketuhanan kekal yang dipegang oleh Yusuf. Sehingga Yusuf bisa bilang di akhir dari kisah perjalanan masa krisisnya, dia bilang, bukan engkau, bukan kakak-kakakku yang membawa aku ke Mesir, tetapi Tuhanlah yang membawa. Dia bisa melihat seperti itu. Lalu ketika dia juga dicurigai takut marah kepada kakak-kakaknya, dia masih bilang, engkau mereka-rekakan yang buruk, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Di sini bagaimana ketuhanan kekal di dalam iman Yusuf, ini yang membuat dia bisa melihat krisis demi krisis itu sebagai preparasi dan reparasi buat dirinya, tapi juga preparasi dan reparasi buat sebuah bangsa, khususnya bangsa pilihan Tuhan ya, Israel waktu itu, tetapi juga buat seluruh bangsa sebenarnya. Karena ini bicara bukan saja satu bangsa, tapi seluruh bangsa. Reparasi dan preparasi ini yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan kepada kita melalui krisis yang sedang menimpa. Lalu yang kedua, kita lihat bagaimana ketuhanan kekal yang dimiliki oleh Yusuf ini juga berkaitan dengan ketahanan mental yang dimiliki oleh Yusuf. Kalau tadi dari Tuhan yang kekal memelihara Yusuf lewat zaman demi zaman, lewat krisis demi krisis, dia disertai kasih sayang Tuhan menyelubungi dia sehingga dia tidak terpuruk, dia tidak hancur. Dan kita lihat bagaimana ketuhanan kekal dalam diri Yusuf yang menjadi kekuatan dia itu diimbangi dan ditambah dengan kiat Yusuf yang merupakan ketahanan mental dia di dalam menghadapi krisis. Ketahanan mental yang tentu saja ini juga sumbernya dari Tuhan.
Karena dari ketuhanan kekal itulah maka ketahanan mental seseorang itu terbangun. Tanpa ketuhanan kekal, Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi campur tangan, tidak akan pernah kita bisa menangani apapun juga termasuk krisis ini. Karena dasar ketahanan mental kita adalah ketuhanan kekal kita dari Tuhan. Dasar untuk kita bisa berkiat ini itu dalam mengatasi krisis, itu adalah kuat dari Tuhan. Jadi tanpa kuat dari Tuhan, kita nggak pernah punya kiat untuk mengatasi segala pergumulan-pergumulan hidup kita. Nah, kalau kita lihat maka sebenarnya di sini Tuhan ingin melakukan satu karya yang luar biasa di dalam diri Yusuf. Karena justru lewat krisis demi krisis inilah kita lihat bagaimana Yusuf itu terbentuk. Ya, dia terbentuk, tadi saya katakan preparasi dan reparasi itu Tuhan kerjakan. Tetapi dari sisi Yusuf, dia juga men-sharingkan visinya, mimpinya itu dia ceritakan kan kepada kakak-kakaknya. Dia juga sharing misinya sehingga dia bisa melihat visi dan misinya itu tuh yang dari Tuhan itu yang dia sharingkan. Juga visi itu juga yang membantu dia. Visi dari Tuhan itu yang memampukan dia juga untuk mengartikan mimpi Firaun tentang satu masa depan bangsa yang dikatakan akan ada 7 tahun masa kelimpahan, tapi juga ada 7 tahun masa kelaparan. Ada 7 tahun masa makmur, tapi juga ada 7 tahun masa hancur yang terjadi waktu itu. Jadi kita lihat bagaimana ketahanan mental ini dari visi misi yang dibagikan inilah yang justru menjadi bagian Yusuf untuk dia bagikan, untuk dia saksikan. Dan ini kita lihat bagaimana kolaborasi antara ketuhanan kekal yang berpadu dengan ketahanan mental yang dibentuk dari ketuhanan kekal itu yang menyebabkan akhirnya Yusuf bisa bertahan menghadapi krisis ini. Ini yang justru kita lihat bagaimana luar biasanya. Nah, pelajaran apa yang kita dapat dari kisah Yusuf di dalam dia menghadapi krisis? Pertama-tama, krisis adalah ujian dan peluang yang dinyatakan atau diizinkan terjadi juga dalam hidup Yusuf untuk supaya hidupnya tetap beraksiskan Tuhan. Apa itu aksis? Aksis dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan berporoskan Tuhan. Dan kita lihat di tengah-tengah angin topan yang melanda hidup Yusuf, dari keluarga, dari hubungan dengan kakak-kakak yang tidak harmonis, dari perbudakannya, lalu dari pemfitnahannya, bagaimana pemenjaraannya. Ini sesuatu yang benar-benar gejolak yang sangat bisa menghancurkan. Tetapi Yusuf beraksiskan Tuhan. Ini dia ketuhanan kekalnya nyata ketika dia hidupnya beraksiskan Tuhan. Aksis itu poros. Jadi berporoskan Tuhan. Pusatnya adalah kepada Tuhan. Sehingga angin ribut kayak apapun karena dia beraksiskan Tuhan, maka dia punya kekuatan untuk bisa bertahan. Ini ketahanan mental yang dibangun karena aksisnya kepada Tuhan. Tetapi bukan itu saja, dia juga mampu Yusuf ini untuk dia bisa menganalisis diri dan kondisi. Menganalisis diri dan kondisi. Kita lihat bagaimana godaan Yusuf dari istri Potifar itu sebenarnya ujian yang cukup berat. Tapi pada saat itu dia berani menolak, dia mengatakan sekali-kali aku tidak pernah akan melakukan hal ini. Ya, dia punya introspeksi diri yang sangat tajam, menganalisa diri sangat baik, sangat bijak, dan begitu pula dia bisa menganalisis kondisi dengan baik. Analisis dirinya itu justru membawa dia kepada analisis kondisi yang luar biasa piawainya dia sampai akhirnya sebuah bangsa bebas dari kelaparan karena mereka sempat mempersiapkan satu krisis kelaparan yang akan menimpa lewat pernyataan mimpi terhadap Firaun. Yusuf mengartikannya dan ini yang justru membuat bangsa itu terselamatkan, termasuk bangsa Israel, yang ini menjadi langkah awal untuk Israel hijrah ke Mesir pada waktu itu. Lalu kemudian ketahanan mental Yusuf itu bukan saja beraksiskan Tuhan, bukan saja analisis dirinya, tetapi dia juga berpikir kritis di dalam mengambil langkah. Saudara, kita lihat bagaimana Yusuf ini bukan saja Tuhan taruhkan visi, tapi Tuhan juga mampukan dia untuk berpikir kritis. Nah, pada saat krisis kita perlu berpikir kritis.
supaya kita tidak jatuh kritis, supaya kita tidak mati kritis. Ya. Justru pada saat krisis kita perlu berpikir kritis dalam mengambil langkah bijak. Kita perlu punya hikmat dari Tuhan. Dan Yusuf sudah dikaruniakan itu. Pikiran kritisnya menyebabkan dia diangkat menjadi seorang penguasa, bahkan dikatakan dia bapaknya Firaun. Dia mengaku seperti itu tadi di dalam bacaan kita. Dan yang terakhir, untuk kita bisa punya ketahanan mental berdasarkan ketuhanan kekal yang dikaruniakan, kita bukan saja belajar beraksiskan Tuhan dan menganalisis diri serta berpikir kritis, tetapi langkah terakhir dan tips terakhir untuk kita bisa bertahan, punya ketahanan mental yang tangguh adalah kita perlu sadar bahwa kita sedang bermetamorfosis menuju pendewasaan diri dan kehidupan yang meluas. Krisis adalah satu cara Tuhan memetamorfosiskan kita, yaitu mengubah kita. Ya, kita tahu proses metamorfosis itu sebuah perubahan yang meta, sebuah perubahan yang satu esensi yang sama, tetapi proses membentuk dia. Kita tahu bagaimana dari ulat di dalam kepompong, lalu kemudian dia jadi kupu-kupu, ya, dari ulat yang buruk. Lalu dia dikepompongkan, lalu kemudian dia jadi kupu-kupu. Nah, proses metamorfosis ini juga yang sedang terjadi dan Tuhan kerjakan buat kita lewat krisis. Mungkin saat ini kita sedang ada dalam masa kepompong, di dalam masa di mana kita sedang nggak bisa kemana-mana, sedang dikurung. Tetapi jangan lupa abis ini kita menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis itu Tuhan kerjakan buat seluruh bangsa hari ini, buat seluruh dunia, buat seluruh bumi yang sedang menghadapi krisis ini. Nah, saudara, kisah Yusuf ini menjadi inspirasi yang kuat sekali untuk kita mulai belajar bagaimana hidup kita di tengah-tengah angin puting beliung di sekeliling kita, biar hidup kita tetap beraksiskan Tuhan, berpusat dan berporoskan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, biar kita juga berani menganalisis diri kita di hadapan Tuhan. Dan kemudian kita juga berpikir kritis, mencermati segala keadaan, tidak asal terima juga. Kadang-kadang kabar-kabar yang menakutkan atau kabar-kabar yang salah, keliru disebarluaskan. Kita perlu berpikir kritis dalam mendengarkan, juga dalam berbicara, dalam melangkah, bahkan dalam mengambil keputusan untuk bertindak mengatasi krisis ini. Dan yang terakhir, sadarilah bahwa kita sedang dimetamorfosiskan oleh Tuhan. Dijadikan dewasa, pendewasaan diri agar hidup kita menjadi makin luas, dari eksklusif menjadi ekspansif. Dari yang tadinya kita di dalam kepompong yang hanya memikirkan diri, kita mulai memikirkan bagaimana bangsa ini pun perlu dipulihkan oleh Tuhan. Dunia ini pun perlu dipulihkan oleh Tuhan. Biar inspirasi ini boleh jadi perenungan kita dan boleh menjadi bahan untuk kita bisa mengkaji lagi dan berefleksi lagi di hadapan Tuhan. Tanyakan kepada diri, apakah saya beraksiskan Tuhan dalam masa krisis ini? Apakah saya mampu menganalisis diri dengan baik? Apakah saya bisa berpikir kritis dalam mencermati dan mengamati segalanya? Serta kita juga mau bermetamorfosis di dalam satu proses yang Tuhan sedang kerjakan lewat krisis. Saudara, tidak ada yang terjadi kebetulan dalam hidup kita. Kita seringkali mudah dan selalu bertanya bagaimana jalan keluarnya, bagaimana sikap saya, apa yang harus saya lakukan. Saudara, jawabannya sebenarnya sudah jelas malam ini, hari ini, dan kita tinggal menjalankannya. Percayalah bahwa ketuhanan kekal Tuhan, ketuhanan kekal dari Allah kita, itulah modal untuk kita punya ketahanan mental yang kuat menghadapi krisis. Selamat berjuang lagi, selamat diubahkan Tuhan lewat kondisi yang sedang berubah ini. Terpujilah nama Tuhan. Salam kasih buat semuanya. Amin.